sahabat subscriber yang berada di Nusa Tenggara Timur atas nama Agustinus Rawa yang bertempat di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kambara, Jalan Manubara. Jadi minta dibuatkan menggunakan trafo 30 ampere. Ini untuk lilitannya aja sangat besar sekali di bagian primernya, sedangkan untuk di bagian sekundernya juga sangat besar sekali. Maka dari itu harus digunakan soft-start supaya aman di saat menghidupkan, khusus untuk di rumah tangga. Oke, sekarang saya ingin coba menyalakan sebuah power ini. Jadi sebelum menyalakan kita berdoa dengan menurut agama masing-masing. Bismillah. Sebelum lanjut ke video ini, untuk sahabat-sahabat yang ingin belanja rekomendasi alat-alat sound system, tinggal klik link yang berada di kolom komentar di bawah ini. Lanjut. Welcome to DJ Lucky Foundation White L7 Project Perform Ismail Dadang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saya berada, tempat terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin coba mereview sebuah power pesanan sahabat kita yang berada di daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Jadi sahabat kita ini meminta untuk powernya ini menggunakan trafo 30 ampere. Jadi power ini menggunakan yang Jadi sebuah power ini permintaan dari sahabat-sahabat subscriber Ismail Dadang, yaitu atas nama Agustinus Rawa, yaitu tempatnya di Sumba Timur. Maksudnya Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kumbara, Jalan Manubara. Jadi saya ulangi di sini, untuk permintaan sebuah power ini, yaitu atas permintaan sahabat subscriber yang berada di Nusa Tenggara Timur atas nama Agustinus Rawa yang bertempat di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kambara, Jalan Manubara. Jadi minta dibuatkan menggunakan trafo 30 ampere. Jadi di sini untuk sebuah power ini menggunakan elko sebanyak 12 buah, 6 set per mononya. Jadi untuk di bagian belakang juga sudah saya lengkapi dengan protek spekar dan input penguat. Jadi untuk sebuah power ini menggunakan fan DC, yaitu dengan ukuran 12 cm untuk kiri kanan sebagai pendingin. Jadi untuk di bagian fan DC-nya ini saya buat meniup dari luar ke dalam, tembus ke bagian depan, karena di bagian depan ini ada ventilasi juga. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu menanyakan, Bang, kalau untuk memasang fan DC atau kipas anginnya, mana lebih baik antara meniup dengan membuang? Jadi dua-duanya bagus. Kalau memang sahabat ingin membuang ke belakang juga boleh, kalau ingin meniup dari depan ke belakang juga boleh. Jadi kebetulan di sini ada kopi, sekarang kita minum kopi dulu. Ya, jadi sahabat-sahabat, karena ini posisi baru bangun tidur juga, jadi sekarang saya ngopi dulu. Panas. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum ngopi, silahkan bikin. Jadi kalau istrinya sudah tidur, bangunkan aja. Oke, jadi untuk sebuah power ini sudah dilengkapi juga dengan soft start. Jadi soft start ini fungsinya kalau sahabat-sahabat untuk di rumah tangga atau untuk main di rumah tangga, yaitu anti jiklek. Jadi supaya di saat sahabat-sahabat itu menyalakan sebuah power yang menggunakan trafo 30 ampere ini tidak mudah jeklek untuk di bagian NCB-nya. Karena kenapa? Untuk trafo 30 ampere ini sangat berat sekali untuk tarikan yang pertama. Jadi di sini sahabat bisa pastikan 30 ampere kota ini untuk lilitannya aja sangat besar sekali di bagian primernya,
Sedangkan untuk di bagian sekundernya juga sangat besar sekali. Maka dari itu harus digunakan soft start supaya aman di saat menghidupkan, khusus untuk di rumah tangga. Jadi kalau yang ini saya gunakan untuk menghilangkan suara jeduk di saat mematikan dan menghidupkan. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat untuk kapasitas tipe yang saya gunakan di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan jelas. Bentar, saya cari posisi yang enak. Nah, ini. Ini kelihatan betul di sini. Oh, buram. Nah, ini. Jadi seperti itu kapasitor yang sudah saya pasang. Jadi sahabat boleh menggunakan yang berbeda seperti ini, tidak mesti seperti ini juga. Jadi untuk kapasitas yang lain di sini saya menggunakan yaitu heatsink sepanjang 35 cm dengan ketebalan yaitu 5 mili. Untuk ketebalan, jadi untuk panjangnya yaitu 35, sementara untuk jumlah transistor yang saya gunakan di sini sebanyak 12 buah dan ditambah 1 untuk pengetepannya. Terus untuk di bagian tipe, di bagian transistor finalnya yaitu 2EC5200 dengan merek Toshiba. Sementara untuk di bagian kit saya menggunakan yaitu kit SOCL 506 kelasnya posisi di kelas AB. Sementara untuk voltase yang saya ajarkan menggunakan sebuah power ini dari trapo yaitu 56. Bentar ada pesawat lewat, kita stop. Ya, setelah pesawat lewat tadi, untuk di bagian kit sama kiri kanan. Jadi untuk sebuah power ini rencana akan dibuat atau bisa dibuat untuk mengangkat speaker 18 bisa dikali 4 maupun di skala rumah tangga ataupun skala di luar rumah. Yang pernah saya coba seperti itu karena saya sangat banyak sekali mencoba untuk speaker 18 dikali 4 dengan spek trapo 30 ampere dengan voltase 56 dengan posisi kelas AB seperti ini. Karena apa? Saya juga pakai untuk acara manggung-manggung saya dengan trapo 30 ampere dengan spek yang sama. Jadi seperti ini untuk sebuah power pesanan sahabat kita yang berada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi informasi lagi buat sahabat-sahabat yang menanyakan masalah harga, karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat kita ini menanyakan masalah harga untuk Indonesia Timur itu per kilonya berapa. Jadi untuk sahabat kita yang berada di NTT ini, untuk harga ongkos kirimnya itu per kilonya yaitu sebesar Rp17.352. Tapi ada variannya. Jadi walaupun power ini beratnya 30 kilo, tapi power ini akan dihitung 100 kilo. Alhasil untuk ongkos kirimnya sebuah power seperti ini 1.700.000 lebih. Karena 17.000 dikali 100 kilo jadi 1.700.000. Karena variannya itu 100 kilo. Jadi tidak bisa kita hitung per kilo 17 dikali 30, 17 dikali 20 tidak bisa. Jadi berapapun berat power ini yang dikirim ke NTT khususnya bagian Indonesia Timur, walaupun beratnya cuma 15 kilo ataupun 10 kilo tetap dihitung 100 kilo. Jadi sahabat bisa kalikan 17.000 lebih dikali 100 kilo. Jadi seperti itulah ongkos kirim untuk daerah Indonesia Timur. Ini berlaku bukan untuk seluruh Indonesia Timur. Ini yang berlaku yaitu di alamat yang saya sebutkan di atas tadi. Oke, sekarang saya ingin coba menyalakan sebuah power ini. Jadi sebelum menyalakan kita berdoa dengan menurut agama masing-masing. Bismillah. Oke, jadi di sini sudah nyala. Untuk di bagian powernya di sini saya gunakan satu lampu penanda yaitu lampu protek. Ada pesawat lewat lagi. Bentar, kita tunggu pesawat lewat dulu. Untuk sebuah power ini pesanan sahabat kita dari NTT yaitu saya gunakan di sini box Bell Stereo Power Amplifier dengan ukuran dengan tipe ML9
Jadi untuk trafo yang 30 ampere ini, untuk di bagian boxnya harus menggunakan box sejenis ML atau setipe ML 938. Karena kenapa? Trafo kotak yang 30 ampere ini sangat tinggi sekali. Jadi alhasilnya kalau saya menggunakan box MP10 itu otomatis tidak muat. Jadi saya gunakan di sini untuk di bagian box yang menggunakan ML yaitu 938 dan sejenisnya. Jadi sangat banyak sekali box-box yang bisa memuat untuk di bagian trafo dengan ukuran 30 ampere ini. Jadi untuk sebuah power ini sudah selesai, sedangkan untuk di bagian belakang sebuah power ini saya ingin lihatkan buat sahabat-sahabat. Di bagian belakang sudah dilengkapi dengan soket khusus di bagian speaker, yaitu soket Spicon dan soket manual binding posnya. Terus di sini ada soket Canon sebagai input dan ada RCH untuk di bagian input. Jadi sahabat-sahabat bisa memilih mau menggunakan Canon sebagai input atau RCH, atau di bagian speaker mau menggunakan Spicon atau menggunakan binding post seperti ini yang manual. Jadi di sini menggunakan RAM sebagai pelindung kipas sama kiri kanan, dan di sini sudah dilengkapi dengan kabel atau soket AC, kabel soket AC khusus di bagian listrik, dan di sini juga ada switch gesernya untuk mode stereo dan brick. Jadi seperti inilah power pesanan sahabat kita yang berada di NTT. Terus untuk di bagian pinggiran sebuah power ini juga sudah saya lengkapi dengan fuse atau sekring sebagai pengaman. Jadi sekring ini sama antara kiri dengan kanan, jadi semuanya ada. Jadi kalau ada masalah di bagian transistor final ini, maka dia aman, tidak merusak lebih dari satu. Jadi satu aja yang bermasalah, maka sekring yang ada di sini sudah putus. Jadi tidak merusak terlalu banyak untuk di bagian transistor finalnya. Jadi seperti ini aja dulu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya review untuk sebuah power pesanan sahabat kita yang berada di NTT. Jadi nanti akan saya buatkan lagi part keduanya, yaitu pengetesan sebuah power ini kemungkinan di channelnya Dadang Ismail. Jadi sebelum saya akhiri di sini, saya mengajak teman-teman ngopi dulu. Kebetulan kopinya masih hangat dan masih banyak, jadi sekarang kita ngopi lagi. Jadi saya akhiri sampai di sini untuk pengetesan suara. Nanti akan saya buatkan lagi videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.